perempuan itu disebutnya rahim perempuan. Tetapi lebih tepatnya sih perut ya, mau diletakkan di rahim atau pokoknya di perut. Nah, berkaitan dengan perut ini sesungguhnya yang terbentuk dalam diri Adam. Jadi walaupun Adamnya itu putih, tinggi, cakep, tapi dalam dirinya itu tersimpan bibit yang beraneka ragam. Saya pernah membuktikan, saya punya ayam dua putih. Kenyataannya ini ayam saya itu dua putih, yang laki-laki putih, yang perempuan putih. Tapi ketika dia netes, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang merah. Bukan. Dari gennya itu, dari istilahnya gen-gen yang ada di dalam ini ternyata seperti. Jadi di sini disebutkan asalnya itu seperti itu. Jadi ada gen yang berasal dari tanah yang berbeda-beda, yang kemudian dijadikanlah Adam, sehingga ketika keturunan Adam itu nanti sebagian ada yang hitam, ada yang putih. Makanya kan yang di Afrika hitam. Saya dari dulu kan Adam gitu. Nabi Muhammad, pokoknya nabi-nabi itu kan cakep putih gitu kan, enggak itu. Tapi kok ada Afrika, ada sini. Saya dari dulu ini apa sering ini mempertanyakan. Pas segala yang ketemu hadis ini, oh ternyata jadi rahasia seperti itu. Jadi tapi bukan ini ya, bukan candaan bahwa oh ini dari tanah sengketa, bukan, enggak, salah tanah sengketa itu. Kalau ini misalkan apa ini dijadikan dari tanah sengketa, bukan. Karena tidak ada itu tanah bermasalah, bukan. Karena kan Nabi Adam diciptakan pertama kali, jadi bukan dari belum ada lah, misalkan apa SHM aku belum ada, belum ada itu. Jadi emang dari tanahnya itu, tanah yang di bumi itu kemudian diambil saripatiknya. Kan di buminya belum ada manusia bro. Jadi belum, bukan istilahnya di tanah sengketa, tanah kuburan, tanah pikiran, bukan dari situ. Emang di situ tanahnya ada yang merah, kemudian hitam, putih, ada yang tanah yang baik, ada tanah yang buruk, yang kemudian menjadikan dia gen atau bakal keturunannya yang diturunkan oleh Adam beraneka warna, termasuk mungkin kan sebenarnya warna kulit ini juga mewakili hidung, kemudian warna rambut, warna mata kan beda-beda. Ada yang matanya hijau, biru, kemudian ada yang kuning, bermacam-macam. Nah kemudian di hadis ini juga disebutkan bahwa ketika penciptaan manusia, walaupun khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa khalaqnal nutfatan fi qararin makin. Jadi ketika terjadi populasi antara laki-laki dan perempuan, kemudian tercampur antara sperma laki-laki dan ovum perempuan, nah disebutkan bahwa itu yang disebut dengan nutfah. Ya. Nutfah itu sebenarnya bukan sperma, kalau di biologi disebutkan zigot. Jadi hasil pertemuan antara sperma dengan ovum, sel dari saripati laki-laki dengan saripati perempuan yang kemudian tercampur menjadi bakal janin. Walaupun khalaqnal insana min sulalatin min tin, summa khalaqnal nutfatan fi qararin makin, summa khalaqnal nutfatan alaqatan, habis kemudian terjadi zigot, kemudian dia 40 hari kemudian berubah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging kemudian 40 hari kemudian dia menjadi segumpal darah ya, dari nutfah, kemudian 40 hari menjadi segumpal daging. Dari daging ini kemudian 40 hari kemudian 40 hari nutfah, 40 hari darah, dan 40 hari daging. Nah ditotalkan berarti 4 kali 3 120 hari. 120 hari itu kemudian kita inikan sebagai 4 bulan. 4 bulan, selama 4 bulan itu kemudian ditiupkan ruh. Sumayur salam billahi al-ma'ab mayang
ketika ditiupkan ruh oleh malaikat, kemudian dikat birizkihi, ditentukan rizkinya, wa ajalihi wa amalihi, ajalnya, perbuatannya, wasayyun au syaidun, dan kemudian ditentukan apakah dia itu seseorang yang sengsara atau bahagia. Nah, di sini disebutkan bahwa pertama kali nutfah itu atau sperma itu kan diletakkannya di dalam perut ya, di perut atau di dalam batin, perut batin disebutkan di sini. Jadi atau kalau di perempuan itu disebutnya rahim perempuan. Tetapi lebih tepatnya sih perut ya, mau diletakkan di rahim atau pokoknya di perut. Nah, berkaitan dengan perut ini sesungguhnya ada hal atau yang berkaitan dengan kemarin yang sekarang masih viral yang tentang tenggelam itu ya. Jadi orang yang tenggelam, orang yang sakit perut, kemudian yang meninggal itu dalam hadis bisa dihukumi sebagai mendapatkan pahala syahid. Jadi asyuhada'u khamsatun, sesungguhnya orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Al-Makun yang pertama, ini pas 2 tahun lalu mungkin bisa diterapkan, sebenarnya bisa kita ingat. Al-Makun ini orang-orang yang kena taun atau wabah, atau mungkin kemarin kita mengenalkan COVID-19 COVID-19 itu yang meninggal kalau betul-betul kena COVID, terus dia orang-orang yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya itu syahid al-makun. Karena ada seorang sahabat Nabi, Abdullah bin Rawahah, itu juga sahabat Nabi yang utama, yang termasuk dijamin 10 sahabat yang masuk surga, itu meninggalnya karena taun. Jadi dia di daerah Damaskus ada wabah taun waktu itu, kemudian dia meninggal. Karena kan waktu itu dia sebenarnya disuruh oleh Umar radhiyallahu anhu itu untuk pindah gitu. Ini ada wabah taun, kamu kan istilahnya di sana gubernur, dan pindah aja ke Utsman. Tapi Abdullah bin Rawahah ini menolak untuk pindah, dan kemudian takdir menimpanya dia termasuk orang-orang yang terkena taun. Walaupun disebutkan bahwa dia adalah 10 orang yang dikatakan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Rasul, 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Jaminannya dari Rasul, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Yang kedua setelah makun ini adalah al-mabtun. Mabtun ini yang tadi yang sakit perut. Nah, sakit perut ini berkaitan dengan rahim itu. Di kita sering ada orang yang melahirkan kemudian meninggal. Nah itu, tapi di mitosnya di saya itu, kalau orang meninggal itu, perempuan meninggal itu bukan istilahnya, harusnya kan kalau di hadis itu bisa dihukumi dia sebagai orang yang mendapatkan pahala syahid. Tapi di saya terutama di daerah itu malah dikatakan sebagai orang yang kalau meninggalnya dia gentayangan, malah salah juga. Gentayangan bisa dihukumi seperti itu, enggak tahu di apa-apa. Pokoknya kalau dia meninggal melahirkan itu malah jadi horor gitu, tersangka ke siapa itu. Padahal justru di hadis al-mabtun ya, jadi orang yang kena penyakit perut, apakah perut dari memang dia punya mah atau apa, pokoknya berhubungan dengan perut, termasuk yang melahirkan itu, kalau betul-betul dia istilahnya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, itu dihukumi dengan pahala syahid. Pahalanya ya, pahala syahid. Jadi pahala syahid itu bukan mati syahid karena perang. Kalau perang kan tidak dikuburkan, tidak dikapankan, langsung tidak dikuburkan, tidak dikapani ya, langsung dikuburkan, disolatkan, dikuburkan, tidak dimandikan. Termasuk, tapi kalau yang kemarin meninggal itu yang Eri itu kan tenggelam. Nah, tenggelam, nggak tahu fatwa MUI terakhir gimana tuh, yang kan udah ditemukan harusnya kalau misalkan dia jasanya masih ini, dia mendapatkan, ya insya Allah mudah-mudahan mendapatkan pahala syahid, tetapi tetap di pulasaranya itu, pemulasara jenazahnya tetap seperti orang biasa, jadi tidak seperti orang mati syahid
di medan perang, tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan seperti biasa pakai kain kafan. Bedanya itu jadi pahala syahid dengan orang yang mati syahid di medan perang. Yang ketiga itu yang al-ghoriqu itu yang tadi yang mendapat pahala syahid itu yang tenggelam ya, tenggelam apa dia kapalnya tenggelam atau lagi berenang, tapi intinya harusnya memang ada sebab bahwa dia itu lagi melaksanakan sesuatu yang baik gitu. Kalau yang anak gubernur itu katanya kan lagi mau mencari sekolah ya, dari sekolah yang belum sih syahid. Nah yang keempat ini as-sahibul hadmi, jadi orang-orang yang mati tertimpa runtuhan. Jadi lagi bongkar ini lagi bongkar atap, kemudian tertimpa balok atau apa, kemudian mati ya. Cuman dia ini penerapannya kan yang orang-orang yang betul-betul zaman dulu kan pekerja mungkin zaman Nabi kan ya pada sholat, tapi kalau sekarang kadang tukang agak susah agak susah. Jadi agak ini juga misalkan dia dapat pahala syahid gitu, tertimpa balok gitu, kadang agak susah kalau disuruh sholat kalau tukang agak jarang. Bukan ini kan tukang sih ya, termasuk tadi tertimpa longsor, tertimpa ini, jadi tertimpa runtuhan bangunan, longsor, kemudian mungkin ada apa lagi, pokoknya yang menimpa. Yang selanjutnya adalah yang mendapatkan pahala mati syahid itu al-qatilu dunal malik, orang yang mempertahankan harta ketika ada orang yang mau merampasnya. Jadi hadisnya itu kan seorang sahabat bertanya, ya Rasul, seseorang datang kepadaku ingin merampas hartaku. Kata Nabi, jangan dikasih gitu. Jangan dikasih hartanya. Tapi dia maksa gitu. Hadis yang lain berkata bahwa jangan dikasih, habis itu laporkan ke polisi. Atau kalau kita polisi ya, kalau zaman dulu kan ya pemerintah gitu. Ternyata posisinya jauh dengan pihak keamanan atau apa, jadi dia pokoknya sendiri, nggak mungkin melapor, tidak ada komunikasi, pokoknya posisinya terjepit. Terus kemudian kata Nabi, bagaimana kata orang ini, bagaimana ketika dia ini tidak dikasih tapi dia ingin membunuh gitu. Jadi kalau tidak dikasih ingin membunuh, kata Nabi, lawan. Bagaimana? Terus kata orang lawan gitu, preman dilawan gitu. Bagaimana kalau saya yang terbunuh gitu? Kata Nabi, kalau kamu yang terbunuh syahid. Ya orang ini nggak puas ya, kalau saya bunuh mempertahankan harta dari begal ini saya syahid. Bagaimana kalau yang terbunuhnya kayak kemarin kan yang menangnya ini ya, yang menangnya yang begal, yang matinya itu dia masuk neraka, yang sudah membegal dia yang masuk neraka walaupun dia terbunuh sama yang korban. Tapi kan kemarin ironi karena justru yang dipermasalahkan yang membela dirinya karena katanya membunuh. Padahal di hadis itu jelas bahwa orang yang mencoba merampas harta orang lain kemudian dia berusaha untuk membunuh korbannya, dan tetapi ternyata dia kalah, dia yang terbunuh, dia masuk neraka. Hukumnya seperti itu. Yang keenam ini yang paling terkenal, yang syahid di jalan Allah ya. Di jalan Allah kan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tidak, hukumnya kan mendapatkan pahala syahid, dan tata cara penguburannya secara sahih, jadi tidak dikafani, tidak kemudian dimandikan, langsung dikuburkan karena mendapatkan predikat syahid. Tetapi ternyata ada orang-orang yang secara lahiriah pernah suatu ketika kan ada kisahnya itu, orang yang sepertinya dia mendapatkan pahala syahid, tetapi ternyata dia tidak, kata Rasul, ini tidak mendapatkan pahala syahid. Dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia terluka, akibat luka yang parah, kemudian nggak sabar gitu. Maksudnya kan kalau luka, kalau ajalnya belum tiba ya memang berat sih, karena terluka sangat parah, dia udah kan banyak orang yang dengan kondisi yang sangat payah dia biasanya ingin mati dan ingin cepat mati. Udah asar lagi, udah maghrib
urip lagi kapan mati kan. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Jadi kita tidak boleh membunuh diri sendiri dan tidak boleh meminta mati. Karena kita mungkin belum tahu bahwa ketika kita mati hisabnya seperti apa. Kita tidak tahu habis mati itu kan bukan istilahnya beres semua urusan, tetapi kemudian kita dihadapkan pada perhitungan amal baik atau buruk. Berapa amal kita yang baik, apakah lebih berat yang baik atau lebih berat yang buruk. Hisab yang kemudian berjalan. Orang yang tidak tahu agama mungkin menganggap bahwa dengan berakhirnya kehidupan berakhir semua masalah. Nah, tidak. Belum kemudian nanti kalau ada utang-utangan membebani yang ahli waris dan sebagainya. Setelah 40 hari tadi kita lanjutkan bahwa ditentukan rezekinya, wa ajalihi ajalnya, wa amalihi perbuatannya, wa sakiyun atau sahidun, dan kemudian ditentukan bahagia atau sengsaranya seseorang. Allahu la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai jarak antara dia dengan surga itu satu hasta ya, hasta atau betul dihitung satu jengkal. Ayastabiqu alaihi al-kitab ma ya'malu bi amali ahli nar ayadkhula. Kemudian bahwa ketetapan Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa dia melakukan amalan ahli neraka dan kemudian dia masuk neraka. Yang kemudian kebalikannya adalah pada orang yang sudah beramal dengan amalan ahli neraka, maksiat merajalela, pokoknya sudah segala macam maksiat dilakukan, tetapi ketika dia sejengkal lagi ditentukan ahli neraka, kemudian ketetapan Allah Subhanahu wa taala mendahuluinya, dia masuk surga. Nah, hadis ini kemudian sahabat kan bingung. Kalau misalkan seseorang itu sudah ditentukan masuk surga atau masuk neraka, ngapain kita capek-capek sholat beribadah? Rugi kan? Capek-capek sholat ternyata masuk neraka. Capek-capek orang yang maksiat dia seumur maksiat masuk surga. Rugi dong kita yang capek-capek. Kata Nabi kan di surat As-Sam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mengilhamkan pada seseorang itu ke jalan kebaikan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, jalan keburukan dan jalan kebaikan. Jadi setiap orang itu pada dasarnya hati nuraninya itu sudah ada bahwa dia itu ini baik gitu. Kalau kamu melakukan baik pasti mendapatkan kebaikan sampai kemudian kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian kalau kamu melakukan keburukan itu ada dalam setiap orang, tergantung nanti dia apakah menuruti kebaikan, bisikan kebaikan, termasuk nanti malaikat yang membisikinya, yang mendukungnya, yang mensupportnya, atau kemudian dia menuruti jalan-jalan setan yang berusaha kemudian membuat jalan-jalan setan itu kemaksiatan itu menjadi sesuatu yang indah. Kalau kata Roma Irama, maksiat itu mahal gitu kan, lagunya apa saya lupa. Mau judi kan bayar, mau bina bayar gitu. Tapi kalau kayak sholat itu gratis, tapi banyak orang yang nggak mau. So, permasalahannya adalah kalau kita nyatakan ketika kita sholat kemudian beramal itu, kita kan biasanya pengen insan. Tahajud sekarang, besok misalkan berdoa apa gitu kan, seperti itu. Ada sih yang dapat seperti itu kalau Allah mau, ada seperti itu. Tapi kan Allah memberikan itu, ada yang diberikan sekarang, ada yang dikasih sedikit atau yang nanti. Yang penting kan di surat At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul malu fasayarallahu amalakum." Bekerjalah kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan melihat. Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kita. Jadi kita bekerja yang karena Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai istilahnya takdir yang tadi itu, seseorang ditentukan masuk surga atau neraka, itu takdirnya itu tidak, istilahnya tidak tetap takdirnya. Itu masih ini. Nanti kalau ada takdir namanya takdir perubahan. Takdir perubahan itu kalau dia melakukan awalnya mungkin dia ditetapkan nih orang masuk ke ini
calon ahli neraka. Cuman ternyata dia perilakunya baik gitu. Ini baik, dia nurut apa, kemudian masuk menjadi ahli surga. Tapi ada orang yang beramal dengan amal-amal surga, dengan amal-amal yang baik, tetapi kemudian dia mungkin dalam hatinya tidak ikhlas atau apa, sehingga amal-amalnya itu kemudian dia termasuk orang-orang yang muflis, orang-orang yang merugi, orang-orang yang kemudian amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bangkrut dikatakan. Sehingga kemudian dia termasuk ahli neraka, walaupun amal-amal selama ini kebanyakan mayoritas itu amal-amal di surga. Yang terpenting bagi kita adalah bahwa kita berbuat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat tadi, "Wasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalmu, Rasulullah melihat amalmu, dan orang-orang yang beriman melihat amal-amalmu. Wasatudurna ilmil ghaib wa syahadah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyaksikan dan mengetahui apa yang gaib dan apa yang tersembunyi, nabi hukum bima kuntum ta'malun, dan kemudian akan memberitakan ketika kita dibangkitkan itu, kemudian amal-amal kita diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, apa yang sudah dilakukan selama di dunia ini seperti ini. Kan kalau secara nyatanya katanya film kita itu nanti diputar di akhirat kelak, sehingga kemudian kita tidak bisa menyangkal apa-apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Sehingga kemudian bagi kita yang terpenting adalah bahwa bekerja, kemudian beramal, beribadah diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya, memasukkan kita ke dalam surga dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mengandalkan amal kan amal kita berapa sih gitu. Tahajud aja jarang. Kemudian sedekah juga sekarang udah pada rutin sih, alhamdulillah. Sudah pas subuh ya tiap subuh udah ada tensleng. Tapi kan kalau kita lihat presentasi amal kita itu tidak seperti para sahabat ya. Ketika ketika Abu Bakar itu menginfakkan seluruh hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada bandingan. Ketika kemudian Umar setengah hartanya dikasihkan, kita itu kan belum ada orang yang kemudian seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan Allah Subhanahu wa taala memang tergantung keyakinan kita sih. Yakin enggak Allah Subhanahu wa taala mengganti nanti jangan-jangan terjebak ini lagi Ustaz siapa? Mudah-mudahan kita tidak seperti orang yang sebelum Fatimah, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taufik hidayah, dan tadi Rabbana di dunia hasanah wa fil hasanah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Doa sapu jagat itu jangan sampai diartikan, jadikan kita satu yang sering kita dengungkan itu sebenarnya kita itu pengennya hidup enak gitu, hidup enak di dunia, hidup enak di akhirat. Cuman kan itu terdistribusi normal. Ada orang yang susah di dunia, enak di akhirat. Ada yang susah di dunia, susah di akhirat. Ada yang susah di akhirat, enak di dunia, dan terakhir baru enak di dunia dan enak di akhirat. Tapi bukan enak sebenarnya. Jadi kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maksudnya dia bisa beramal, bisa maksimal melaksanakan kebaikan di dunia, dan kemudian di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Walaupun kalau rezeki memang Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan, Allah yabsutu rizqa liman yasha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki pada orang itu tanpa batas. Siapanya mau kafir, mau munafik, mau dia orang yang bertakwa, pokoknya rezeki sudah ditentukan. Dia jadi orang kaya, jadi orang tidak tergantung apakah dia orang muka kampung atau muka kota, apakah pendidikannya tinggi atau tidak. Rezeki Allah tidak terhalang. Rezeki Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki sesuai dengan kehendaknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita yang bermanfaat
untuk kehidupan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada waktu, silakan yang berdiskusi.